wabarakatuh. Saya Hesti Novian Hibarina, peserta Latsar tahun 2022 dari Kota Banjar. Untuk kali ini saya akan melakukan wawancara tentang dokter muda, Dokter Bambang dari Jakarta ya dok ya. Untuk yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, Pak Dokter sebelumnya sudah mendengar dulu dok tentang wawasan kebangsaan? Sudah pernah. Ya. Mungkin dokter bisa menjabarkan arti wawasan kebangsaan itu apa dok? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang gitu ya. Cara pandang yang dilandasi oleh adanya kesadaran diri kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Oh iya betul sekali ya dok ya. Untuk bela negara, ini kan poin yang kedua bela negara. Pak Dokter sebelumnya sudah mendengar bela negara itu apa dok? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Mungkin dokter bisa mengartikan arti bela negara itu apa? Bela negara itu dapat diartikan sebagai jiwa kecintaan kita gitu kan terhadap negara Republik Indonesia gitu ya, negara kita. Nah itu contohnya seperti misal kita menggunakan produk di dalam negeri gitu. Untuk contoh bela negara di profesi kita, mungkin Pak Dokter kan sebagai dokter gitu ya dok ya, yang bisa dilakukan di lingkungan puskesmas sendiri di sini, yang bisa diaplikasikan itu seperti apa ya dok ya? Kalau untuk bela negara dalam profesi saya gitu Ya. ya, kan sebagai dalam kedokteran ada etikanya. Nah mungkin kita bisa melakukan setiap aktivitas yang dengan mematuhi etika-etika tersebut gitu. Nah salah satu etikanya adalah disiplin, baik itu disiplin dalam segi waktu, misalnya dengan tidak datang terlambat gitu ya. Selain itu juga mungkin disiplin dalam berpakaian juga. Untuk ini kan lagi ada isu nih dok tentang di negara kita tentang maraknya hoax vaksin. Hoax vaksin tentu saja kan itu bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ya dok ya. Untuk dokter sendiri selaku tenaga medis mungkin ada kiat-kiat tertentu biar masyarakat kita nggak perlu resah lagi tentang efek samping dari vaksin sendiri gitu. Jadinya masyarakat biar mau lagi untuk melakukan vaksin itu kiat-kiatnya seperti apa ya dok? Nah baik, sebetulnya kalau dari profesi kedokteran sendiri itu kan ada yang dikatakan sebagai sekretaris dokter. Apa yang Ibu tahu tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya itu cara pandang rakyat Indonesia terhadap mengelola kehidupan sehari-hari yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Mengapa kita harus memiliki wawasan kebangsaan terhadap rakyat Indonesia? Memiliki wawasan karena wawasan kebangsaan menjadi salah satu pilar penting keberhasilan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Ibu, apakah itu arti bela negara bagi warga Indonesia? Bela negara itu ialah tindakan menjaga kedaulatan negara yang dijiwai cinta NKRI. Menurut Ibu, mengapakah kita harus memiliki sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Sikap bela negara, untuk sikap bela negara, karena itu termasuk kewajiban kita sebagai warga negara menjaga kedaulatan negara. Apakah Ibu mengetahui isu-isu yang akhir ini yang sedang terjadi yang menimbulkan AGHT bagi Indonesia? Untuk isu-isu saat ini ialah setahu saya itu yang sekarang ini adalah demo mahasiswa yang menolak jabatan 3 periode dan yang lainnya seperti sembako dan BBM. Menurut Ibu sebagai warga negara Indonesia, upaya bela negara seperti apa yang bisa Ibu lakukan ketika melihat atau mengetahui hal tersebut? Untuk jaga diri sendiri dan keluarga ya. Ya. Tetaplah di rumah,
dan tidak terpancing berita itu karena masih isu yang belum tentu kejelasannya atau kebenarannya. Oke, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, nama saya Intan. Saya di sini peserta Latsar CPNS Kota Banjar. Ya, saya mau bertanya beberapa pertanyaan terkait isu-isu yang beredar di masyarakat saat ini. Dan ini apa pendapat Bapak gitu ya. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa namanya? Usin. Pak Usin. Ya. Oke, Pak Usin kerjanya apa, maaf kalau boleh tahu? Saya sehari-harinya narik beca. Sebagai tukang beca ya Pak ya. Ya. Gitu. Sudah berapa lama? Udah 28 tahun. 28 tahun, lumayan cukup lama ya Pak ya. Ya, udah tua nih. Iya, oke Pak. Pertanyaannya, kira-kira nih Bapak tahu nggak tentang aksi demo mahasiswa yang baru aja terjadi kemarin? Oh, tahu. Tahu, oke. Ya. Kira-kira Bapak tahu nggak apa tuntutan dari mahasiswa tersebut? Itu mah kenaikan masalah BBM. Oke, terus ada lagi Pak yang Bapak tahu selain itu? Ada lagi masalah kepemerintahan. Oh iya, kepemerintahan. Apa kepemerintahan apa? Contoh, katanya akan ngasih sembako atau ngasih PKH atau ngasih apa pemerintah. Kok yang dikasihnya cuma yang tetangga, saudara dekat. Oh, gitu. Yang kalau saudaranya udah kenyang, kalau dekatnya saudaranya udah kenyang, yang lain baru dikasih gitu. Tapi itu peraturan pemerintah. Kalau dari atasnya mah enggak gitu, cuma pemerintah bawahannya gitu. Oke. Yang saya tahu. Yang Bapak tahu. Oke Pak, menurut Bapak nih dari semua tuntutan kan tadi Bapak sebutin ada BBM ya, terus juga ada apa dari segi ya, bantuan gitu ya. Gitu. Nah dari semua tuntutan yang itu yang Bapak ketahui, yang paling menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan sama tantangan yang mana? Yang jawabnya 1, 2. Yang paling? Oh, yang paling tantangan mah tentang bantuan. Bantuan. Oke, alasannya apa Pak? Katanya kok saya orang gini setiap hari aja naik becak. Terus becak kan hasilnya apa? Ada Grab, Oh iya, ada online-nya gitu. Betul. Nah, kalau buat tukang becak seperti saya gini, ya sehari-harinya saya makan apa? Iya betul. Saya mah mohonnya pemerintah Kota Banjar teh mintanya bagaimana lah keadilan atau lebih kebijaksanaan. memperhatikan gitu. Nah ya, gitu Pak. orang kecil, contohnya tukang becak, supir iya, angkot gitu. iya betul. Ojek juga. Betul. Ini Pak, harapan Bapak nih biar nggak terjadi ancaman tersebut, kira-kira yang bisa menimbulkan perpecahan apa Pak harapannya? Ini kan menimbulkan perpecahan dong, Ya, iya. nggak nyaman juga di hati Ya, kan. enggak. Kira-kira menurut Bapak nih harapannya apa biar nggak terjadi perpecahan, ibaratnya kayak tukang beca sama ojol gitu. Oh iya, harapannya gini, harapan saya istilahnya orang kecil gitu ya. Orang kecil lagi sama orang nggak mampu. Saya mah mintanya kebijakan atau kebijaksanaan dari pemerintah Kota Banjar agar bagaimana caranya orang kecil seperti saya tukang beca gini, bagaimana layaknya gitu. Harusnya diperlakukan seperti apa gitu Pak? Nah, gitu, gitu, ya. Oke, terakhir ya Pak ya. Ya, boleh. Upaya bela negara seperti apa yang Bapak lakukan ketika melihat kayak kemarin, balik lagi nih Pak pertanyaan yang pertama, aksi demo gitu, kira-kira menurut Bapak, pendapat Bapak dengan aksi demo kayak gitu, sikap Bapak gimana? Kalau sikap saya mah kayaknya setuju aja. Setuju aja gitu ya Pak ya, berarti Ya. Bapak terima aja misalnya mewakili ya. Nah gitu. Lebih ke mewakili apa yang isi hati Bapak gitu ya, biar disampaikan gitu. Ke pemerintah. Ke pemerintah. Terutama ke pusat. Langsung ke pusat tuh Nah, ya Pak gitu. ya. Iya. Oke. Gitu aja Pak, pertanyaan kita simpel aja sih Pak, maaf Ya. sudah mau ganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Makasih banget Ya, dari sama-sama. Bantu. Ya. Gitu, mudah-mudahan Bapaknya juga sehat terus ya Pak ya. Amin. Iya, Amin. permisi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Lestari. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang
interview yang sudah dilakukan di video sebelumnya. Ancaman kepada masyarakat terkait isu-isu yang terjadi seperti demo, kenaikan BBM, dan pemberi bantuan. Menurut masyarakat, yang paling mengancam yaitu tentang pemberi bantuan, karena menurut mereka tidak terrealisasinya bantuan itu tidak sesuai kepada mereka yang tidak mampu. Hanya diberikan kepada orang-orang terdekatnya saja. Sebaliknya, orang yang sangat membutuhkan itu justru tidak mendapatkan bantuan. Lalu dengan kemajuan zaman, masyarakat menengah ke bawah merasa terancam karena akibat adanya teknologi yang semakin di depan. Seperti angkutan umum yang sekarang semakin maju melalui digital atau online, sehingga angkutan umum seperti angkot, beca sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat. Harapan mereka ingin adanya kontribusi dari pemerintah terkait pekerjaan. Demo bisa dikatakan bela negara jika pendemo tersebut berani menyampaikan aspirasi yang baik dan mengkritik hal yang dianggap kurang tepat bagi kepentingan bangsa, dan demonya juga terarah memberikan pandangan dan ide solusi yang baik dan tidak anarkis. Dari kalangan mahasiswa atau pelajar atau dokter muda yang sudah diinterview sebelumnya, mereka sudah mengerti apa itu bela negara dan mereka langsung mengimplementasikannya dengan cara tepat waktu dan disiplin dalam bekerja. Kesimpulan yang didapat yaitu secara keseluruhan sebenarnya masyarakat atau generasi milenial sudah mengerti bagaimana mengimplementasikan bela negara seperti mencintai tanah air, yaitu dengan menjaga nama baik bangsa dan bernegara dengan mendukung demo yang tidak anarkis dan tidak menjelek-jelekan negara. Lalu sadar berbangsa dan bernegara dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, selalu tepat waktu pada saat bekerja, dan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dengan menghormati serta menjunjung tinggi hak seperti masyarakat yang ingin diberikan bantuan dengan sesuai dengan demo yang baik dan benar dan tidak anarkis.